Membangun bisnis ini memang dari modal Amplop. ya. Modal amplop ya. Yakin bahwa kita punya skill, punya kemampuan, kita punya keyakinan bahwa itu bisa saja bertahan dan bisa juga berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, saya Septa Indah. Saya Rangga Permata di channel YouTube Sera Official. Nah, Oke, hari ini kita punya konsep baru terhadap dengan channel YouTube kami. Karena posisi memang kami sudah jarang keluar karena kendala oleh aktivitas kami berwirausaha. Jadi kami hari ini bikin konsep yaitu ngobrol bareng di toko Sera. Ngobrol bareng di toko Sera. Oke. Konsep ini lebih ke sebenarnya obrolan ngalur ngidul ya, bisa ya. Iya. Tapi setidaknya kami pinginnya tetap punya isi. Jadi obrolan ini tetap ada maknanya. Nah, jadi kami bikin obrolan. Paling kami ngobrol berdua. iya. Jadi mohon maaf, misal ada banyak kurangnya, mohon dimaklumi karena ini first time juga bagi kami berdua untuk ngobrol bareng. Ini kayak bentuknya lebih ke podcast ya, tapi Iya. Kalau sama podcast terlalu mewah ya. Ini obrolan santai aja sih, lebih ke obrolan santai kami untuk mengisi ruang sambil nunggu konsumen datang ke toko. Jadi ini ganti jalan-jalan ya Pak ya? Nanti jalan-jalan. Jadi karena biasanya kami Sabtu atau Minggu jalan-jalan, tapi sekarang ini rasanya kalau ditinggal sehari aja Kayak merasa rugi banget. rugi banget wah, tokonya. Ya, karena alhamdulillah toko sudah mulai semakin berkembang, orang sudah banyak tahu dan kadang-kadang dicari-cari ya kita ya. Kalau kita tutup itu mana? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan terus meningkat dan insya Allah semoga toko kami doakan ya bisa merekrut banyak orang, membuka lapangan pekerjaan dan menjadi perantara rezeki lah bagi orang-orang lain yang di sekitar kami. Amin. Ya, gitu. Jadi kami untuk hari ini ingin ngobrol tentang seputar asal muasal nama channel YouTube Sera Official. Jadi apa ceritanya? Dan mungkin Bu Istri bisa cerita dulu. Jadi Sera Official itu singkatan dari nama kami berdua, Sera, Septa, dan Rangga. Nah, karena sebenarnya untuk YouTube ini bukan inspirasi sih, lebih ke terbentuk karena Pak suami yang memiliki kamera dan juga hobi, dia punya hobi dan kemauan untuk belajar mengenai videografi, dan sedangkan istrinya ini hobi di kamerain guys, hobi buat konten juga tapi kurang bagus lah untuk mengambil posisi-posisi video yang bagus. Jadi kami berdua ini alhamdulillah jodoh guys, jadi memiliki hobi dan potensi yang kami punya ini kami kolaborasikan dalam bentuk Sera Official ini. Nah, ini kan dalam bentuk YouTube. Nah, sebenarnya kami ada juga untuk dalam TikTok. Nah, untuk di TikTok itu kami share video shortnya ya guys ya. Nah, jadi di YouTube ini sebenarnya untuk kesehari-harian kami atau untuk merekam momen kita berdua. Tapi itu lebih ke jalan-jalan ya, lebih ke kita kayak Ya kalau kemarin buatnya jalan-jalan aja karena itu daripada kita nyimpan di HP dan itu mudah hilang dan atau memorinya penuh. Jadi lebih baik kita tuangkan dalam channel YouTube aja. Jadi kalau kita mau lihat momen kita sendiri, jadi nanti lihatnya di YouTube aja nggak apa-apa. Jadi sekaligus kalau seandainya bisa menginspirasi orang lain tentang daerah-daerah wisata yang ada di Indonesia atau di sekitarnya. bisa buka Kemarin ada juga ya YouTube kami ya. teman
saya Iya. yang terinspirasi dari channel YouTube ingin jalan-jalan ke Lubuk Linggau. Rasanya tuh agak cukup bahagia karena menjadi salah satu, bukan bukan jadi inspirasi lah untuk beberapa orang. Aku pengen ke sini loh karena lihat YouTube kalian, karena lihat video kalian, jadi kan bisa menginspirasi orang, dan juga di wisata tersebut jadi rame kan, bisa membawa manfaat bagi banyak orang mudah-mudahan. Nah, jadi di YouTube itu kita kasih nama @sera_official 1210 karena 1210 itu tanggal pernikahan kami, guys. Jadi insya Allah ini menuju 1 tahun pernikahan kami. Ya baru tahu ya, Uh-uh. mudah-mudahan sampai selanjutnya. Ya amin, mudah-mudahan Allah selalu jaga pernikahan kita. Amin. Uh, Samping itu, nama Sera itu tidak hanya di bidang YouTube, guys. Kita tadi kan udah saya sebutin ada TikToknya, itu di bidang sosial media semua. Nah, toko, alhamdulillah kami kasih nama Sera juga. Nah, toko Sera ini bergerak di bidang kurang lebih percetakan, tapi lebih spesifik ke percetakan mini lah. Mudah-mudahan bisa meningkat ke depannya dan terus berkembang lah intinya. Ada juga kita buat Sera Food. Nah, Sera Food kemarin kita sempat berjualan bawang goreng, guys, tapi karena mungkin kurang maksimal untuk saat ini dijalankan, jadi kami stop dulu. Gimana Pak, ada tambahan nggak? Aku bingung loh. Ya, intinya kami itu dulu punya rencana, punya cita-cita lah. Jadi kalau bisa kami bikin Sera Group lah. Jadi ibaratnya Amin. holding company. Jadi kumpulan dari banyak usaha. Ya, Jadi dari kami kumpulin. Nanti kami pengennya buat satu grup, yaitu namanya Sera Official, Sera Group. Ya, jadi Sera Group itu Iya. terdiri dari Sera Food, Atika, Sera Atika, dan Sera Official. Sera Official dan macam-macam lah. Mungkin kayak ada Jadi next itu semua lagi ya. cita-cita ya. Kita kan nggak Mohon doanya ada ya, masalah teman. ya. Nggak ada masalah kita bercita-cita. Jadi kalau kata Roim Laude katanya cita-cita itu kan gratis. Iya, ambillah yang paling mahal. Jadi kami punya cita-cita untuk ibaratnya punya usaha yang besar. Jadi kami konsennya untuk sementara kami konsennya di Sera ATK. Jadi Sera ATK ini lebih ke penjualan alat ilustrator, terus percetakan seperti printer, Ya. ngeprint, terus bisa jasa banner dan lain-lain. Jadi itu kami mulai dari situ dulu sih. Jadi awal mula semua bisnis ini dimulai setelah pernikahan. Oke, ya kami membangun bisnis ini memang dari modal Amplop. ya. Modal amplop ya. Alhamdulillah, terima kasih buat yang sudah berkembang. Iya, terima kasih Jadi untuk kami amplopnya, guys. memulai bisnis ini benar-benar dari uang sisa dari pernikahan ya. Jadi dari sumbangan orang tua, keluarga, sumbangan saudara, teman-teman. Jadi setelah selesai semua pembayaran untuk acara pernikahan, masih ada sisanya kami bangun. Ya, alhamdulillah yang berkah. Nah, insya Allah itu berkah yang diberikan oleh teman-teman, akhirnya terbangunlah toko Sera ATK ini. Nah, alhamdulillah untuk saat sekarang untuk secara omset dia lumayan meningkat ya. Lumayan, Jadi guys. sayang saking ini, jadi sayang itu ditinggalin. Ya. Jadi Karena podcast omsetnya ini lumayan podcast besar. terlalu tinggi ya. Iya, Terlalu- ini obrolan ini pengganti dari jalan-jalan kita, guys. Ya, karena kami sudah Sudah lama tidak upload YouTube, tidak jadi ini upload. pengganti. Sayang kalau Iya. kalau dihilangin. Sayang kalau tidak diupdate lagi. Nah, jadi kami bikinlah sejenis ngobrol bareng di toko Sera. Jadi sebenarnya Pak Ini Suami mungkin kalau teman-teman audiensnya atau teman-teman pemirsa Sera ini, pendengar Sera mungkin terdengar agak bising karena kami berada di pinggir jalan. Jadi memang
kami ngobrol ini di pinggir jalan, Ya, di toko tag sambil videonya nunggu di pinggir jalan sambil sambil jaga menunggu toko. konsumen. Jadi kalau ada konsumen ini kami harus matikan dulu nih. Masa kami cut dulu, nanti kami lanjutkan lagi. Oh sekali guys. Nah, Jadi bisnis ini dimulai dari awal pernikahan. Nah, karena Pernikahan. kebetulan Pak suami ini sebelumnya udah menggeluti bisnis selama berapa tahun Pak? Iya. Jadi awal mula sebelum saya berbisnis saya bekerja dulu beberapa tempat di, ada di bidang properti, terus terakhir sebelum bangun bisnis itu bu- kerja di Robani. Sudah baju Robani. Dua. Baju Rabani, mereknya Rabani guys. Robani itu sempat di eh, letakkan di Bandar Jaya Lampung Tengah sebagai store manager. Karena memang nggak lama, cuma beberapa bulan karena satu hal dan lain hal yang membuat mungkin kurang nyaman. Jadi memutuskan untuk resign dan mencoba berbisnis. keluar dari zona nyaman ya. Sangat keluar. Kalau bekerja itu kan konsepnya kita sudah tahu, kita sudah bakalan gaji gitu ya. Kalau berbisnis ini benar-benar harus sabar karena kita satu hari ini belum tentu ada yang belanja kadang-kadang. Tapi karena kita yakin bahwa usaha itu bisa membantu orang juga, jadi orang butuh jasa kita ya insya Allah pasti ada orang aja yang membutuhkan jasa kita atau butuhan apa yang kita jual. Nah sih kemarin berarti kemarin tuh udah buka bisnis di rumah ya dan bergerak di bidang. Kalau saya dulu bukanya selalu dari rumah sih ya, karena dari rumah itu minim kos. Jadi kalau bisnis itu memang benar, saya juga merasakan bahwa ketika bikin bisnis itu paling tidak 6 bulan pertama itu kita harus ekstra sabar karena pertama biasanya tuh modalnya belum balik gitu, pasti modal masih belum balik gitu. Terus yang kedua untuk operasional kadang-kadang boncos atau orang yang belanja terus kos yang kita keluarin kadang-kadang malah minus. Biasanya sudah 6 bulan selanjutnya itu sudah mulai kelihatan apakah bisnis bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau dia masih masih minus terus ya biasanya bangkrut ya. Tapi kalau kalau saya dulu ya alhamdulillah bisa survive. Jadi kalau 1 tahun sudah survive, ya insya Allah kedepannya bisa lebih bertahan lebih. Kalau ini sebelumnya saya mau cerita nih, mau nanya ini, ibu istri ini baru benar-benar menggeluti sekitar berapa bulan? Kita 3 bulan. Sebelumnya dia kerja juga. Kayaknya dia sekarang udah nyaman-nyaman aja bekerja. Apa usaha? Sebelumnya agak pusing ya? Sebenarnya itu untuk di bidang bisnisnya tidak terkejut lagi karena memang pada dasarnya background orang tua itu udah jualan, udah bisnis karena dari ayah sendiri jualan, pernah jualan telur dan ibu punya warung sembako juga. Nah karena kita dulu itu cuman penikmat kan, sebagai anak-anak itu penikmat kan, jadi cuman disuruh orang tua itu kan untuk menjaga, untuk arus kasnya itu kita belum paham dan belum ngerasain bagaimana sih survive-nya sebagai pemilik toko kayak gitu. Nah jadi semenjak menikah ini punya memang kebetulan alhamdulillah kan punya suami yang pengen punya usaha, punya bisnis sendiri, diajari belajar perlahan-lahan sama Pak suami karena Pak suami ini manajemen keuangannya lebih tertata, jadi kita untuk perkembangan dari toko itu tuh terasa nih ya, karena terpantau itu kan sistemnya sudah dibuat
keuntungan dari modal. Ya, jadi modal jangan dipakai, Iya. jangan dipakai di ini. Mm-mm. Jadi keuntungan ya kita harus bisa. Jadi bener-bener ke pertanian kan, jadi jadi kita Jadi kita lihat kalau kita benar-benar dapat untung ya untungnya segitu. Jadi memang kalau untuk masalah modal ya jangan dipakai. Itu kalau dalam bahasanya tanda kutip ya haram hukumnya dipakai. Karena kalau ketika modal sudah dipakai, nah Sudah. perputaran tuh apa barang itu sudah pasti berkurang. Iya nggak? Nah, jadi yang diusahakan memang kita pisahkan. Jadi memang yang kita ambil memang untungnya aja. Bahkan sebagian keuntungannya kita sisihkan untuk di modal. Jadi modal itu terus bertambah. Iya. Kita gitu. Alhamdulillah untuk usaha ini memang di awal-awal itu Pak suami ini survive dan saya juga survive sih Ya, guys. alhamdulillah. Ya, Karena dulu berdua-duanya. dibantu juga. Iya. Awal-awal semua usaha tuh pasti tidak ada untungnya. Bahkan karena- nggak ada untungnya lah. Bisa dikatakan nggak ada untungnya. Orang belum kenal, orang belum tahu. Ya kita harus bertahan terus. Sedangkan kebutuhan tuh selalu berjalan. Jadi kebutuhan tuh selalu dituntut kan. Dan Pak suami ini kan dia mulai dari nol, dari Palembang pindah ke Lubuk Linggau. Jadi Dengan satu niatan tadi sudah kena menikah, terus yang kedua kita yakin bahwa kita punya skill, punya kemampuan, kita punya keyakinan bahwa itu bisa saja bertahan dan bisa juga berkembang. Menurut Bu Istri nih untuk bisnis kira-kira apa ininya nikmatnya dalam tempatnya seru. Sebenarnya tuh Bu Istri ini paling hobi menghitung duit. sebenarnya saya hobi menghitung semua duit guys. menghitung duit dari pelanggan itu kayaknya hobi banget. Saya hobi semua guys, menghitung duit saya hobi, mendisplay barang saya juga hobi. Ya hobi display barang. Ini display barangnya di toko ini karya beliau nih. Iya guys. Maaf guys, agak sedikit. Dan sebenarnya saya baru menggeluti di toko ini tuh baru kurang fokus. Yang fokus nih banget itu 3 bulan. Karena sebelumnya saya juga kerja karena ada satu hal dan lain halnya saya meresignkan diri. Jadi sekarang Fokus ya. fokus bersama suami merintis usaha toko ATK ini guys. Doain kami ya guys, semoga Memang setelah Bu Istri ini ada semangat lagi. tokonya lebih rame sih. Oh, Lebih rame itu karena kalau dulu ketika Bu Istri belum masuk, belum ada, kan sendirian. Kadang-kadang kalau mau beli barang itu toko ditutup, terus nanti buka Banyak lagi, tutupnya ya. banyak tutupnya. Jadi kalau mau ke belakang, kalau ada sesuatu hal, masa ditutup. Karena kalau ditinggal pinggir jalan, sangat berisiko. Jadi setelah Bu Istri ada, jadi kami gantian. Jadi kalau mau sholat, mau mandi, jadi ada yang jaga toko. Jadi toko ini selalu terbuka. Nah, jadi kadang-kadang orang juga jadinya nyaman ke sini. Karena ada beberapa orang yang dari jauh dia ke sini, khusus ke sini, dan ternyata tokonya tutup ya, mereka kecewa. Dan akhirnya mereka yang mungkin agak sulit mau kesini lagi, takutnya nanti tutup katanya. Kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah semua rezeki itu ada yang atur sih ya. Jadi semuanya sudah diatur oleh Allah. Mau kita bekerja, mau kita berusaha, selama kita niatnya baik, pasti ada saja rezeki. Walaupun emang tidak semua orang itu memiliki gaji guys, tapi setiap orang itu memiliki rezeki. Ada satu kata-kata yang paling menarik itu dari Apa? Ustaz Adi Hidayat ya. Oh iya, itu jadi Karena kepikiran. namanya rezeki itu, kalau kata Ustaz Adi Hidayat, rezeki itu apa yang kita makan. Iya. Jadi ketika kami masih bisa makan, masih bisa untuk Menikmatinya. kebutuhan, menikmatinya, alhamdulillah itu insya Allah itu rezeki kami. Kalau Ya yang di masalah sini- kaya itu nanti lah ya. Iya. Kita nggak tahu ya. Alhamdulillah masih bisa. Waktunya jajan, kami jajan. Waktunya makan, kami makan. Alhamdulillah. Bisa sedekah, insya Allah, dan juga bisa menabung walaupun dikit-dikit. Ya alhamdulillah menabung. Memang masih banyak sih cita-cita kami.
step by stepnya bisa terwujud. jadi jadi kan kita berdua ini bangun usahanya kan habis nikah Benar-benar habis nikah. dan berdua. Jadi menurut Pak suami ini bagaimana sih peran pasangan dalam merintis usaha? Ya, sebenarnya lebih asik ya kalau kita bangun bisnis itu berdua sama istri ya. Kalau dulu saya bangun bisnis sendiri itu ya memang berteman juga alhamdulillah. Cuma ide-ide itu banyak, ide-ide itu mentah, samping mentah karena tidak dieksekusi atau mentah memang bisnis apa idenya tidak masuk gitu. Tapi kalau sudah menikah, ketika ide itu ada kita diskusikan. Nah, kalau memang bisa dieksekusi ya sudah eksekusi. Kadang-kadang lebih banyak juga ibaratnya eh, bukan diperintah paksa oleh istri untuk dieksekusi. Jadi ya ada beberapa permintaan dari konsumen kadang-kadang secara kalau saya malas ngerjainnya bukan nggak bisa ya kadang-kadang lesu kerja tapi oleh ibu istri ini diambilnya aja. Itu nanti pikirannya aduh itu kadang-kadang pusing juga itu tapi sedikit banyak itu akhirnya membuat kita terbiasa rupanya bisa dan memang dia ketika dia ngambil job itu dia punya tanggung jawab lebih. Dia bertanggung jawab juga untuk membantu menyelesaikan. Jadi itu sih. Jadi ketika sebelum menikah dan sesudah menikah itu rasanya beda. Dan ide-ide hal yang lain itu bisa saling support gitu. Jadi peran istri dan suami itu bisa kita bahas terus. Bahkan kita matangkan sampai detail gitu. Bagaimana bisnis itu atau eksekusi itu bisa dilakukan. Gitu sih. Kalau istri gimana nih? Sebenarnya untuk mengenai job-job yang agak susah dan sebenarnya saya itu waktu pertama kali ketemu Pak suami kelihatan nih orangnya banyak potensi tapi agak kurang dieksekusi guys. Jadi mungkin itulah kenapa mungkin kita berjodoh ya guys. Saya ini uangnya agak lumayan Ya, nah, gesit, dia iya. orangnya cepat, sacet-sacet. Iya. Saya tuh orangnya butuh pertimbangan banyak, terus butuh harus detil dan Jadi kehabisan masa guys, kehabisan waktu. Ya, cuma kadang-kadang terlalu banyak eksekusi jadi berantakan, ya, kurang rapi. Tapi ya itu dinamika ya. Nah itu benar kolaborasi antara kita berdua. Nah karena si Pak suami ini punya ide yang potensi tapi agak lambat dieksekusi. Nah karena dengan dikolaborasikan dengan saya jadi ide dan potensi itu bisa tereksekusi, benar-benar tereksekusi dan saat nanti ketemunya di titik tengah ya, ada iya, titik tengahnya jadi, ya. Walaupun itu sudah terlaksana, kadang-kadang masih diprotes, kenapa kurang rapi. tapi Dan ibu istri sudah paham. tapi kan itu belajar. Tapi itu belajar, jadi kita terus berusaha lebih baik. Kalau memang kalau ibu istri bilang terlalu perfect, sebenarnya nggak juga perfect, cuma inginnya hal itu maksimal saja. Jadi maksimal, tapi memang konsekuensi untuk hal yang maksimal kadang-kadang agak lama dan kadang-kadang orang sudah kelamaan guys ya benar kadaluarsa. Itulah saat saya ngambil job tertentu kan Pak suami masih lama mikir, kalau saya ya nggak apa-apa langsung ambil aja. Nah karena pas ngambil itu saya udah punya keyakinan karena pasti Pak suami itu bisa dan saya itu cuma tinggal poles-poles dikit deh. Benar kan? Iya kadang. Cuma dia sudah mulai bisa ini guys, apa namanya itu bikin buku ini apa scan dan cetak buku sendiri. Itu saya tinggalin dan dia bisa. Ya banyak bisanya tuh dia guys, tapi karena memang dia agak lambat, kelamaan mikir. Jadi itulah kenapa kami ditemukan guys. Eksekusi. Iya. Dia yang bagian eksekusi, aku tinggal poles-poles sedikit. Yang menerima job aku guys, teman saya. Alhamdulillah semenjak istri ini memang konsen di toko, jadi
Jadi banyak job-job dari teman ya, Iya. job-job dari teman, job-job dari keluarga, datang apa minta tolong dan banyak publikasi ke medsos dan banyak publikasi ke status-status itu dari beliau. Itu yang membuat alhamdulillah sekarang kolaborasi omsetnya sudah semakin meningkat dari bulan ke bulan ya. Jadi hikmahnya tuh hal-hal yang kita takutin tuh sebenarnya kayak udah resign kan, gaji nggak ada lagi. Kurang ya. Tapi setelah ternyata hal yang kita yakini tuh itulah kata apa tadi, setiap orang itu memang tidak punya gaji tapi setiap orang itu punya rezeki guys. Jadi hidup setelah resign itu tidak semenakutkan itu, tapi jangan resign Resign bodoh. bodoh tanda kutip ya. kita Harus punya persiapan juga iya, sih. persiapan juga. Kalau memang benar-benar yakin, ya sudah. Tapi memang satu hal yang perlu teman-teman perhatikan, buka usaha ya. Buka usaha itu memang kalau apalagi bagi orang yang bukan perintis ya, bukan pewaris. Ini perintis. Jadi kalau perintis itu memang kita Harus punya modal hati-hati, kecil. kan? Kalau bisa modal kecil itu harus jadi duit, harus berkembang. Kalau modal kecil itu gagal ya memang resikonya ya agak sulit ya. Untuk bangunnya memang nggak sulit, tapi bukan mustahil. Semuanya bisa bangkit. Iya, ya keras. Iya. Kalau orang yang pewaris ya mungkin dia bisa mulai bisnis, gagal coba lagi mau 100 kali juga mungkin dia masih bisa Karena duitnya masih banyak. duitnya masih banyak. Dan Sedangkan bisnis yang dia gelutin cuma modalnya kecil. kalau kita perintis ini modalnya cuma segini guys. Gitu. Modal Kalau gitu. enggak, Kalau- ya kalau udah habis. hati-hati kita tumbang kita Tumbang. guys. Membangkit lagi itu sulit. Iya, Tapi nggak apa-apa sih, kita sih mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang bikin bisnis. Apa? Jadi harapan untuk bisnis ini Ya harapannya ya untuk channel dulu ya, kita harus Oh, tanya iya. dulu. Ini kan fokusnya ke channel ya. benar-benar. Sedangkan bisnis itu obrolan. Uh-uh. Tapi intinya untuk channel YouTube ini ya semoga bisa terus menginspirasi ya. Amin. Terus bisa kita hidupkan terus, karena memang kata orang itu jadi YouTuber atau menjadi konten kreator itu terlihat mudah, uangnya banyak, ternyata sulit. Yang paling sulit itu konsisten. Jadi kita harus konsisten terus untuk nyari ide-ide baru, nyari ide yang fresh. Itu agaknya harus kita ekspor ya. Jadi harapannya buat channel ini ya mudah-mudahan masih terus bisa hidup sampai kapanpun gitu. Amin. Kalaupun nanti kita mati, channelnya masih hidup gitu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sih, bisa memberi efek yang baik lah banyak orang, itu sih harapannya. Ya, mudah-mudahan kami doakan kami selalu sukses, sehat, bisa berbagi cerita. Oke. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Sampai jumpa di selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.